Selamat pagi semuanya, Shalom. Suara saya terdengar dengan baik, puji Tuhan. Ya, saya selalu berharap walaupun ketemu di Zoom, kita semua selalu baik-baik, sehat-sehat semuanya ya, puji Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mendengarkan perkataan Yesus. Mendengarkan perkataan Yesus. Yakobus 1 ayat 19 firman Tuhan berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Saudara, mengapa Tuhan menciptakan manusia kita semua dengan 2 telinga dan 1 mulut? Tentu ada maksud dan tujuannya, yaitu supaya porsi kita untuk mendengarkan lebih banyak daripada kita berbicara. Jadi kita baik juga memiliki moto, sedikit bicara, banyak mendengarkan. Ya, sedikit bicara, banyak mendengarkan. Nah, saudara, dalam bahasa Inggris ada 2 kata untuk kata mendengarkan, yaitu to listen dan to hear. Kedua kata ini memiliki makna yang sangat berbeda. Kata to listen menyatakan suatu tindakan untuk mendengarkan yang dilakukan secara sengaja, aktif, memberikan perhatian khusus terhadap sesuatu yang didengarnya dan berusaha untuk memahaminya. Sedangkan to hear, tindakan mendengar yang dilakukan tanpa sengaja, tidak untuk memahami atau hanya sekedar mendengar sambil lalu saja, ya nguping gitu ya. Jadi nggak sungguh-sungguh. Nah, untuk itu setiap kita harus belajar melatih diri agar diri kita bisa mendengarkan dengan baik. Mengapa penting kita melatih diri untuk belajar mendengarkan? Karena seringkali banyak masalah terjadi atau perselisihan terjadi itu akibat kita tidak mau mendengarkan. Ya, orang tua marah terhadap anak karena nasihatnya tidak didengarkan. Keluarga selalu cekcok karena suami egois dan tidak mau mendengarkan pendapat istrinya, dan masalah pun terjadi. Kemudian hal-hal yang lainnya karena Karena setiap orang, masing-masing pihak tidak mau mendengarkan. Semua pihak, semua kita maunya hanya didengarkan, tapi kita tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, saudara, begitu juga dalam kehidupan rohani kita, mendengarkan itu penting, khususnya mendengarkan perkataan Yesus. Firman Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang bukan hanya didengar, tapi kita harus sungguh-sungguh mendengarkan, ya, dengan sungguh-sungguh merenungkan, sehingga iman kita kuat, teguh, dan bertumbuh dalam ketaatan. Nah, saudara, mengapa kita harus mendengarkan perkataan Yesus? Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang beberapa alasan penting mengapa kita harus mendengarkan perkataan Yesus. Paling sedikit ada 3 alasan, biasa ya. Saya buat dengan 3 akronim, Pak David, supaya tidak ketawa ya. Ini bukan 3M tapi 3P ya. Yaitu yang harus kita ketahui ya. Ada 3 alasan 3P. P yang pertama, karena mendengarkan perkataan Yesus adalah perintah Allah. Lukas 9 ayat 35 berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudara, kita harus mendengarkan Yesus karena Allah sendiri langsung yang memerintahkan. Ketika Yesus dimuliakan di gunung, di atas gunung, Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, murid-murid yang dikasihinya, untuk berdoa, dan dengarlah suara dari dalam awan yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudara, ketika kita mendengarkan perkataan Yesus, itu artinya kita sedang mendengarkan perkataan Allah. Sehingga kita bisa tahu isi hati Allah apa, kita bisa mengerti kehendak Allah apa, dan kita akan melihat atau mengetahui janji-janji Allah yang disediakan bagi setiap kita yang percaya. Nah, selain mendengarkan perkataan Yesus itu adalah perintah Allah yang harus kita taati, Allah juga memberitahu kita bahwa Yesus dipilih untuk menjadi juru selamat manusia. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata, dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, dipenuhi kasih, karunia, dan kebenaran. Saudara, Yesus adalah jalan keselamatan yang dipilih Allah, dipenuhi kasih karunia dan kebenaran. Hanya satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus, untuk saudara dan saya, untuk kita semua, menuju keselamatan kekal.
Kisah 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bahkan Yesus sendiri menegaskan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kita bersyukur ada jaminan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus untuk menerima kehidupan kekal masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, karena Yesus tahu bahwa dalam Yohanes 13 ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara, Yesus itu berasal dari surga. Dan saat ini dia berada di sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 2 firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Yesus adalah pemilik surga dan dia menjamin bahwa setiap kita yang percaya, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus ingin agar setiap kita selain memiliki iman yang kuat, terus bertumbuh dalam ketaatan, maka kita juga harus belajar untuk mendengarkan suaranya, perkataan Yesus, yaitu firman Tuhan. Yesus ingin supaya kita juga membawa jiwa-jiwa yang belum percaya untuk mendengar perkataan Yesus dan mereka juga diselamatkan. Saya waktu dengar Pak Julius kesaksian, ya bagaimana saya kagum sekali. Mak Co atau Oma dari Pak Julius itu, ketika dia percaya Yesus, setiap hari dia itu kalau ketemu orang, dia selalu bersaksi dan dia selalu berkata, kamu harus percaya Yesus supaya kamu masuk surga. Nah, anak-anaknya jadi nggak mau nemenin karena malu. Tiap ketemu orang pasti ngomong gitu. Kamu harus percaya Yesus supaya bisa masuk surga. Nah, saudara, dan luar biasa, Pak Julius adalah orang yang pertama yang mendengarkan perkataan omanya ini. Dan dia meresponinya sehingga dia percaya, dan dari satu orang seluruh keluarga mulai percaya, diselamatkan, dan puji Tuhan bukan hanya percaya tapi juga melayani Tuhan. Nah, kalau saudara, kalau Tuhan Yesus bisa memakai nenek tua yang buta huruf ya, tapi dia mau mendengarkan suara Yesus dan dia juga mau melakukan untuk memberitahu perkataan Yesus pada orang supaya mereka juga diselamatkan. Saya percaya Tuhan juga bisa memakai saudara dan saya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Alasan yang kedua atau yang kedua, mengapa kita harus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus? Karena pendengaran kita sebagai murid Yesus perlu terus dipertajam. Kenapa? Agar kita semakin peka dan lebih mengenal Yesus sebagai guru agung kita. Yesaya 50 ayat 4b firman Tuhan berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, sebagai seorang murid, tentu kita harus belajar untuk mendengarkan perkataan Yesus, firman Tuhan, supaya pendengaran kita semakin hari semakin dipertajam dan iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, perkataan Yesus, kita belajar kebenaran, kita tahu apa yang diajarkan Tuhan dan kita percaya firman Tuhan itu berkuasa untuk membentuk setiap kita menjadi murid-murid yang taat dan setia. Firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu adalah di dalam 2 Timotius 3:16-17 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, kita bersyukur kalau kita setiap pagi dipertajam pendengaran kita lewat renungan-renungan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dalam setiap kesempatan. Dan ketika kita hidup sampai hari ini ya, ternyata itu sangat ditentukan oleh suara siapa ya yang akan kita dengar. Apakah suara Tuhan, taat, atau pada suara dunia atau pendapat-pendapat orang. Nah, saudara, kita tahu bahwa menurut pakar, kumbang itu badannya besar tapi sayapnya kecil. Nah, seharusnya dia tidak bisa terbang.
Tapi kita tahu ternyata kumbang itu bisa terbang. Karena saya percaya kumbang itu nggak pernah dengar pendapat pakar. Dia tahu bahwa Tuhan ciptakan sayap dan dia terbang. Cuek aja ya. Jadi dia itu bisa terbang. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan perkataan pakar, tapi dia dengar dengan percaya, dengan tahu bahwa Tuhan ciptakan dia untuk terbang. Nah, saudara, ketika kita mendengarkan perkataan orang, perkataan dunia, maka kita akan menjadi orang yang galau, ya. Kita akan menjadi orang yang tidak stabil. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Yesus, yaitu firman Allah, kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh kuat, beriman apapun yang terjadi. Kita akan tetap teguh di dalam Tuhan, karena kita percaya ada kuasa firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kita. Saudara, percayalah firman Tuhan itu berkuasa, dapat mengubahkan, memperbaharui, memulihkan setiap kehidupan kita. Karena Tuhan berjanji, kita akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Amsal 16 ayat 20 firman Tuhan berkata, siapa memperhatikan firman dan akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari kita pertajam terus pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan, bukan mendengar gosip, bukan mendengar hal-hal yang dikatakan oleh dunia. Kita perlu mendengar suara Yesus, perkataan Yesus, guru agung kita, seperti domba yang peka akan suara gembalanya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Saudara, domba-domba Yesus yang sejati pasti mengenal dengan baik suara gembalanya, karena memiliki persekutuan yang intim dengan Yesus, ada yang sebagai sang gembala agung kita. Saudara, karena itu dengan telinga yang dianugerahkan kepada kita, biarlah pendengaran kita lebih dipertajam lagi, sehingga kita lebih peka lagi untuk mendengarkan perkataan Yesus, firman Tuhan yang dapat kita renungkan, sehingga kita bisa memahami dan melakukan apa yang Tuhan mau, dan kita juga bahkan dapat menyampaikan apa yang kita dengar dari Tuhan kepada orang lain. Karena itu saudara, biar kita mau mulai hari ini jangan dengar kiri kanan, kita mau dengar firman Tuhan dan kita percaya serta melakukannya. Alasan yang ketiga atau P yang ketiga yang terakhir, mengapa kita harus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus? Yang pertama tadi, karena itu adalah perintah Allah. Yang kedua, karena pendengaran kita akan semakin dipertajam. Dan P yang terakhir, perkataan Yesus sumber mukjizat. Saudara, Yesus adalah sumber mukjizat. Perkataannya berkuasa. Di dalam Yesus ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan, dan hidup yang berkemenangan. Saat Yesus berkata, sudah selesai dalam Yohanes 19 ayat 30, ini menunjukkan bahwa dosa kita, segala kutuk kita, kelemahan, sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Karena itu tidak ada lagi hal yang dapat menghalangi langkah kita untuk meraih setiap janji Allah yang disediakan bagi setiap kita orang-orang tebusannya. Alkitab menegaskan dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bersyukur saudara, Yesus berkata sudah selesai. Segala dosa, segala penyakit, segala kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mengetahui bahwa rahasia hidup berkemenangan dan penuh mukjizat hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri sudah menjadi sama dengan kita manusia, menanggalkan kemuliaannya. Yesus pernah dicobai tetapi tidak pernah berbuat dosa, dan Dia tampil sebagai pemenang. Jadi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang mengalami masalah, kita percaya bahwa ini adalah suatu cara untuk Tuhan membuat kita lebih tekun, lebih kuat, supaya kita tampil sebagai pemenang. 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, mukjizat dan berkat Tuhan akan dinyatakan seiring dengan ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Untuk itu kita harus bertekad dengan kuat, membuat komitmen untuk mentaati firman, percaya
supaya kita mengalami kuasa firman Tuhan. Esra 7 ayat 10 mengatakan, bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Saudara, kalau kita ingin mengalami kuasa firman Tuhan, maka kita harus bertekad, berkomitmen untuk taat, melakukan firman Tuhan apapun yang Tuhan katakan. Kita akan terus tetap setia dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, dan kalau sampai hari ini kita belum mengalami kuasa firman dalam hidup kita, jangan salahkan Tuhan. Tapi kita koreksi diri kita masing-masing. Mungkin ada yang salah dalam diri kita. Mungkin kita belum atau tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita hanya mendengar firman Tuhan setiap minggu ke gereja, tapi kita tidak pernah mendengarkan dengan serius dan kita percaya dengan sungguh-sungguh. Karena itu percayalah bahwa Yesus sumber mujizat. Firman-Nya sangat berkuasa. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dalam Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil juga bagi setiap saudara dan saya yang percaya. Markus 9 ayat 23b berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, saya ingat di dalam Alkitab itu ada seorang yang bernama Yabes. Ibunya memberi nama Yabes yang artinya kesakitan atau penyebab kesakitan, atau bahasa sekarang itu anak sial. Yabes merupakan seorang yang pemurung dalam hidupnya, ya. Namun hidupnya berubah karena ia percaya Tuhan berdaulat dalam hidupnya. Dia yakin Tuhan akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Walaupun Yabes dinamakan kesakitan anak sial, Yabes dengan iman berdoa, memanjatkan doanya sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan luar biasa mengabulkan doa Yabes. Inilah doa Yabes dalam 1 Tawarikh 4 ayat 10. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, kalau selama ini saudara merasa, aduh aku ini orang sial, aku ini gagal, aku ini orang yang tidak beruntung. Hari ini kita mau percaya bahwa perkataan Yesus itu penuh kuasa. Yesus itu adalah sumber mujizat. Biar kita juga mau berdoa seperti Yabes. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, bukan hanya memberkati, tapi memberkati aku berlimpah-limpah. Memperluas daerahku. Kiranya tangan Tuhan juga menyertai aku, melindungi, menjauhkan dari malapetaka dan segala kesakitan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita akan mengalami mujizat seperti yang Yabes alami. Ketika kita mengalami pergumulan hidup apapun dan dalam situasi apapun, biarlah perkataan Yesus, firman Tuhan harus tetap menjadi nomor satu patokan, pedoman, standar bagi hidup kita, sehingga kita tidak goyah. Karena itu, mari saudara, siapa yang sudah mulai tidak mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita kembali back to Bible. Kita mau hidup berdasarkan firman Tuhan, senantiasa mendengarkan perkataan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, percaya, mentaatinya, sehingga kita akan tetap kuat dan hidup kita akan hidup dalam berkat Tuhan yang melimpah, dan rencana Tuhan juga akan terjadi dalam hidup kita, dan kita akan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya serahkan kepada Pak Suwito, ya. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.